petang hari ini kami ada di dalam ibadah satu persekutuan bersama kaum Bapa, kaum Ibu, sidang Jemaat Yohanes lewat video Zoom, yang juga ini merupakan anugerah-Mu bagi kami semua. Dapat disatukan, dapat dikumpulkan untuk menyatu dalam persekutuan ini memuji dan menyembah Engkau. Lebih dari itu kami rindu akan lawatan Tuhan. Hadirat Tuhan di keluarga kami masing-masing. Lewat firman-Mu. Karenanya kami akan membaca bagian dari firman-Mu dan kami akan merenungkan bersama. Kiranya Roh Kudus yang kami peringati hari ini atas kenaikan Tuhan Yesus, yang dijanjikannya bagi kami, Dia akan memimpin kami di dalam ibadah ini, Dia memberi pengertian dan pemahaman akan maksud daripada firman Tuhan saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan membaca bagian firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama sebagaimana secara keseluruhan disampaikan oleh pelayan firman hari Minggu yang lalu. Dari kitab Ratapan pasal 5, kitab Ratapan pasal 5 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-22. Ratapan pasal 5 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-22. Demikian bunyinya. Mengapa engkau melupakan kami selama-lamanya? Meninggalkan kami demikian lama? Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Atau apa engkau sudah membuang kami sekali? Membuang kami sama sekali? Sangat murkahkah engkau terhadap kami? Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur untuk sore hari ini lewat video Zoom kita dapat beribadah, bersekutu kembali. Tuhan Yesus berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Kata berkumpul di sini, berkumpul, menyatukan diri, mengikatkan diri kepada Tuhan Yesus. Nah, kita dalam hal ini menyatukan, mengikat diri kepada Tuhan Yesus. Dan Dia hadir di tengah-tengah keluarga kita dalam persekutuan ini. Amin. Sebagai tema untuk firman Tuhan ini, sebagaimana di dalam firman hidup dan kerja, pertobatan adalah titik balik kepada Allah. Hal penting dari titik balik kehidupan manusia adalah menyadari akan kesalahannya. Menyadari akan kesalahannya yang pernah dibuatnya, baik sengaja, tidak sengaja, apakah di dalam ucapan, di dalam pikiran,
dan kemudian bertobat. Bertobat meninggalkan perbuatan-perbuatan yang pernah dibuatnya, yang katakan apakah itu masa lalu, kemarin, dan sebagainya, dan sebagainya. Kemudian belajar dari kesalahan itu. Belajar dari kesalahan itu untuk kemudian bertekad memperbaiki kehidupan ke depan. Ya, bertekad memperbaiki kehidupan ke depan karena tanpa kesadaran akan perbuatannya yang lalu itu dan tanpa ada pertobatan serta tanpa ada tekad, maka sulit untuk terjadi perubahan di dalam diri kita masing-masing. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Demikian juga yang dialami oleh bangsa Yehuda, sebagaimana di dalam pasal 5 ayat pertama yang sudah diceritakan sampai ayat 19. Nah, belajar dari pengalaman pahit yang mereka alami di pembuangan, di mana mereka benar-benar menderita karena mereka kehilangan kebebasan hidup, kehilangan kebanggaan sebagai umat pilihan Tuhan. Ditambah lagi dengan hancurnya kota mereka, Ratakap. Ini mendorong mereka untuk datang kepada Tuhan. Lalu secara jujur mengungkapkan kesalahan mereka kepada Tuhan, serta memohon agar Tuhan membawa mereka kembali ke negeri Yehuda. Umat Tuhan berkata, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan. Maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Dalam ungkapan ini terkandung dua permohonan, yaitu memohon agar Tuhan bawa mereka kembali ke tanah mereka, dan memohon agar Tuhan baharui kembali kehidupan mereka. Mereka juga berkata kepada Tuhan, apakah Tuhan sudah tidak peduli lagi? Sebagaimana firman-Nya, apakah Engkau sudah membuang kami sama sekali? Apakah Tuhan memang sudah marah amat sangat? Atau firman-Nya berkata, sangat murkahkah Engkau terhadap kami? Nah, tersirat dalam permohonan ini, yaitu adanya tekad mereka untuk mau kembali kepada Tuhan, dalam arti mereka mau hidup kembali di dalam kehendak Tuhan. Mereka sadari bahwa oleh karena pelanggaran mereka lah, maka Tuhan menghukum mereka. Oleh karena itu, mereka sadar, menyadari. Mereka sadar dan menyadari pula bahwa pemulihan Tuhan akan terjadi bila mereka bertobat. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, bila saat-saat ini kita melihat virus corona yang mewabah di dunia ini, termasuk di negara kita, sebagai bagian dari cara Tuhan
mengingatkan kita bahwa kita telah jauh dengan Tuhan. Maka melalui peristiwa ini, marilah sadar kemudian berbalik kepada Tuhan, serta bertekad kembali dalam hidup kehendak Tuhan. Mari berdoa. Kembali kepadamu Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah boleh hamba sampaikan. Kiranya kuat kuasa yang daripadamu senantiasa memampukan kami sebagaimana umat pilihan-Mu bangsa Israel yang mau datang kepadamu, bermohon, bertobat, dan meninggalkan perbuatan mereka. Dan menyadari kiranya mewabahnya virus corona, termasuk di dalam negara kami, di daerah kami, kiranya itu pula boleh mengingatkan kami ada bagian cara Tuhan untuk membuat kami sadar akan apa yang selama ini telah tidak berkenan kepadamu, melanggar perintah-perintah-Mu, dan bertekad kembali hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.